Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Abdul Gunawan. Saya dari kelas teknik 3 ingin membahas tentang vektor. Jadi saya ingin membahas konsep notasi dan vektor di sini. Jadi yang kita bahas itu besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak mempunyai arah. Jadi dia nggak punya arah tapi dia mempunyai nilai. Terus contohnya tuh apa aja? Contohnya tuh ada massa. Massa itu lambangnya M ya teman-teman. Terus di sini juga ada panjang. Panjang itu lambangnya L. Terus ada waktu. Waktu juga itu lambangnya itu T. Terus kelajuan lambangnya V. Massa jenis lambangnya P. Terus yang kedua di sini ada besaran vektor. Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Berarti dia mempunyai nilai dan arah. Kalau tadi dia nggak punya nilai tapi punya arah. Bedanya begitu. Terus contohnya tuh ada di sini. Contohnya tuh ada gaya lambangnya F. Terus percepatan lambangnya A. Yaitu kecepatan lambangnya V. Momentumnya itu adalah P. Dan sini contohnya nih teman-teman. Ini contohnya ya. Ini contoh grafisnya. Ini kenapa A di sini? Karena ini adalah titik pangkal vektor. Titik pangkal vektor. Ini titik awalnya di sini. Dan kenapa di sini B? Karena di sini titik ujung vektor. Yaitu di ujung sini dan di sini ke sini. Nah ini ujungnya. Ya kalau disatuin itu jadi panjang vektor. Jadi AB. Ya nah. Selanjutnya itu yaitu ada nilai dan ada yang namanya nilai dan arah vektor. Kalau vektornya positif, yaitu arahnya ke atas, terus dia itu ke kanan. Dan sebaliknya, jika ke arah ke bawah dan ke kiri itu negatif. Oke. Nah. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke subbab kedua, yaitu operasi vektor penjumlahan dan pengulangan vektor. Di sini ada contohnya itu ya. Jadi contoh satu itu cara segitiga. Caranya tuh ini dari ini titik awal yaitu A. Karena A ini positif jadi kita ke atas. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau positif itu ke atas sama ke kanan, ke bawah itu negatif sama ke kiri negatif juga. Nah di sini juga B nya ke kanan berarti positif. Nah B itu di sini kita tulis resultannya, kita dari titik awal atau titik akhir kita gabungkan. Jadi resultannya itu A tambah B. Nah, cara kedua, jajar jenjang. Yaitu gini ya teman-teman bentuknya. Nah, sama kayak gini. Yang membedakan di sini ada B-nya di bawah. Ininya garis putus-putus. Jadi titik awalnya itu A, yang tadi positif. Nah, ini juga positif ke kanan. Nah, resultannya sama aja kayak gini. A tambah B ke atas. Nah, di sini kita tambahkan putus-putus garis putus-putus teman-teman. Jadi biar bentuknya seperti jajar jenjang. Yang ketiga, cara poligan. Cara poligan itu yaitu seperti ini bentukannya. Ini juga mirip-mirip seperti ini lah teman-teman ya. Jadi kalau ke atas itu positif, ke kanan juga positif, di sini juga positif. Nah ini caranya nih. Ini sama kayak gini, cuma tinggal kasih garis lurus aja dari awal sampai akhir ya. Seperti ini jadi nanti, jadi resultannya itu A tambah B tambah C. Nah, jadi di sini saya ingin melanjutkan yaitu metode analisis matematis. Jadi di sini apa itu metode analisis matematis? Metode analitis dapat digunakan untuk menentukan nilai atau besar dari resultan vektor menggunakan persamaan matematis. Contohnya ini teman-teman ya. Nah ini B-nya tuh ke atas karena positif, A-nya ke kanan karena positif. Terus ini ada garis putus-putus. Dan ini sebelah Y, X-nya ya. Nah ini juga putus-putus. Dan sini kalau ingin mencarikan rumusnya dari rumus perjumlahan dulu ya. Nah jadi besar resultan vektor untuk perjumlahan itu ini. Mutlak R sama dengan akar mutlak A pangkat 2 tambah mutlak B pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Terus hal yang kedua juga nih buat pengurangan.
Nah, buat pengurangan ini yaitu besar resultan vektor untuk pengurangan itu rumusnya mutlak R sama dengan akar mutlak A pangkat 2 ditambah mutlak B pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Terus di sini juga ada arah resultan vektornya, yaitu ini B per sin A sama dengan A per sin B sama dengan R per sin Y. Nah, teman-teman, di sini kita lanjutkan dengan metode uraian komponen vektor. Nah, di sini contohnya itu sebuah vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian menjadi dua komponen, yaitu pada sumbu horizontal dan sumbu Y vertikal. Contoh gambarnya itu seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini ada komponen vektor R dan sumbu X. Apa aja? Yaitu Rx sama dengan R cos theta. Dan sini ada juga komponen vektor R sumbu Y. Itu apa aja? Di sini R Y sama dengan R sin cos theta. Dan di sini ada contohnya yang kedua, yaitu gambarnya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Itu komponen vektor X-nya yaitu sigma Rx sama dengan Rx1 ditambah Rx2 ditambah atau kurang lebih Rx3 ditambah ditambah atau kurang lebih sampai Rxr. Di sini komponen vektor Y yaitu sigma Ry sama dengan Ry1 ditambah atau kurang lebih dari Ry2 ditambah kurang lebih juga dari Ry3 sampai dengan Ryn. Dan selanjutnya setelah masing-masing komponen vektor di jumlah akhir yaitu R akar sigma Rx pangkat 2 ditambah sigma Ry pangkat 2. Terus sedangkan arah resultan vektor terhadap X tan sigma tan kostan sama dengan Ry per Rx, atau ini tan sama dengan Ry per Rx. Ya teman-teman, kita lanjutkan karena ini di hari yang beda, saya udah ganti baju. Dan di sini kita akan bahas subbab yang kedua, yang ketiga, yaitu vektor satuan. Sebuah vektor satuan adalah vektor tidak berdimensi, berarti dia nggak berdimensi, teman-teman. Yang besarnya satu, nggak lebih, dan menunjukkan ke suatu arah tertentu. Suatu vektor misalnya P dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan P kali I ditambah P Y G. Besar vektor dengan rumus persamaannya itu ya, mutlak P sama dengan akar Px kuadrat 2 ditambah Py kuadrat 2. Terus sistem 3 dimensinya tuh kita pakai X, Y, 2. Pakai notasi P sama dengan PXY ditambah PY J ditambah P2K. Dan ini juga kita lanjut di sini apapun besar vektor P koordinat 3 dimensi dapat ditemukan dengan persamaan mutlak P sama dengan akar P X2 ditambah PY ditambah P2 kuadrat 2. Oke, di sini keterangannya saya ingin menjelaskan. Jadi yang belum tahu itu Px ini adalah komponen pada P pada sumbu X. Terus ada juga PY, komponen pada sumbu Y. Terus di sini juga ada P2 yaitu komponen pada sumbu 2. Terus ada I. Ini vektor satuan pada sumbu X. Kalau J vektor satuan pada arah sumbu Y. Kalau K ini jadi vektor satuan pada arah sumbu 2. Perjumlahannya itu ada A tambah B sama dengan buka kurung A di A kali tambah B dikali tutup kurung I ditambah buka kurung AY ditambah BY tutup kurung J ditambah buka kurung A2 ditambah B2 tutup kurung K. Terus yang pengurangan ini rumusnya A dikurang B sama dengan buka kurung A dikali
dikurang B kali tutup kurung sama dengan ditambah AY dikurang B J ditambah buka kurung A 2 ditambah B2 tutup kurung K. Jadi di sini saya akan bahas sub keempat, yaitu sub terakhir perkalian vektor. Perkalian vektor itu yaitu vektor terdiri dari dua, yaitu perkalian titik atau dot, atau hal yang kedua yaitu perkalian cross, yaitu silang. Nah, nomor satu ini perkalian skalar atau titik. Perkalian titik dari dua besaran vektor akan menghasilkan besaran skalar. Contoh ini A dikali B sama dengan mutlak A mutlak B cos theta. Terus perkalian skalar vektor satunya itu gini, I dikali J sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 1. Terus ya ini juga I dikali J sama dengan J dikali K sama dengan K dikali I sama dengan 0. Hasilnya juga 0. Terus ini ada yang contoh kedua, perkalian vektor silang X. Perkalian vektor menghasilkan tegak lurus terhadap dua vektor dimensi silang. Contohnya A dikali B sama dengan mutlak A mutlak B sin theta. Perkalian silang vektor satuan yaitu I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 0 hasilnya. Terus itu yang kedua nih, I dikali J sama dengan KJ dikali K sama dengan I, K dikali I sama dengan J. Terus ini juga yang terakhir, J dikali I sama dengan min K dikali J sama dengan min I dikali K sama dengan min J. Ya, terima kasih, saya sudah membahas semua apa itu vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.